Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Pakom, yang terhormat Komite SMKN 1 Pakom, tokoh masyarakat, Bapak Ibu guru, wali murid dan siswa-siswi SMKN 1 Pakom yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat, inayah dan maunahnya kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah barokah. Sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga di hari kiamat nanti. Acara diskusi bersama CGP dengan tema identifikasi aset atau kekuatan dan pemanfaatannya di SMK Negeri 1 Pakom bersusunan sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga yaitu acara inti, dan selanjutnya penutup. Mengawali acara, marilah kita buka acara ini bersama-sama membaca Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMKN 1 Pakom kepada yang terhormat Bapak Edi Purnomo Effendi SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Dewan Komite SMK Negeri 1 Pakom, saya hormati CGP Angkatan 7 Ibu Khusus Maksusok BD, yang saya hormati Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada saat ini, dan yang patut saya sampaikan siswi-siswi SMK Negeri 1 Pakom. Marilah kita terus mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yang bisa bersilaturahim, bertemu dalam acara aksi nyata identifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan strategi pemanfaatannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita rencanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu banyak memberikan kita pengetahuan. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya pertama kali ucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya karena pada hari ini kita bisa mengadakan hal-hal yang bisa menjadi kebaikan bagi diri kita maupun bagi sekolah kita, yaitu dengan acara temu atau diskusi bersama tentang bagaimana menyikapi hal-hal yang sekiranya bermanfaat, sangat bermanfaat, dan itu tumbuh dari salah satu guru kita, yaitu Ibu Sus Mapsusoh MPD, yang akan berdiskusi tentang aset-aset apa saja yang kita miliki di sekolah kita. Bukan hanya aset gedung saja, namun banyak aset yang perlu kita ekspor agar hal tersebut bisa kita nikmati keberhasilan nanti. Kita bisa menikmati hasilnya. Karena terus terang saja apa yang kita niatkan terutama oleh Ibu Sus itu sangat baik bagi kita, dan itu disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Komite SMKN 1 Pakong kepada yang terhormat Bapak Haji Suadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Sebelumnya kaum muslimin hari bahasa ini. Sebelumnya sekolah serta ketika wakil pun juga sedikit dulu sebelum menghormati sekolah mulai dengan beri-beri deg-degan dekat acara tak paham sekali. Saya ketakut yang lain karena ini sebuah energi menampil mantap jika bermanfaat bukan tidak bermanfaat mungkin kayak itu saya kebesaran minta lakong karena kayak itu pun bisa saja kayak itu ngahiran setelah Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara inti, yaitu diskusi bersama dengan tema identifikasi aset atau kekuatan dan pemanfaatannya di SMK Negeri 1 Pakong. Kepada yang terhormat Ibu Sus Mapsusoh MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite, kemudian juga rekan guru, wali murid, dan juga di sini ada murid-murid SMK N1 Pakong yang sudah hadir dalam acara saya untuk saat ini ya kita diskusi bareng. Diskusinya santai saja. Kita intinya nanti akan membahas tentang identifikasi sumber daya atau aset atau kekuatan sekolah yang sudah dimiliki sekolah selama ini dan pemanfaatannya selama ini, atau nanti bisa punya pandangan baru nanti untuk aset yang masuk kepada yang mana, nanti pemanfaatannya ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi nanti diskusinya saya mohon untuk bisa memberikan masukan, kemudian juga informasi pengetahuan bagi saya terutama yang mungkin dalam beberapa penggolongan aset belum tahu pemanfaatannya selama ini. Untuk kegiatan ini sebenarnya saya maksudkan adalah untuk bisa mengidentifikasi secara kolaboratif, jadi benar kita harus bekerja sama bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah kita. Berangkat dari sekolah
sekolah, apa itu sekolah? Sekolah itu sebagai ekosistem. Bagaimana ekosistem? Berarti saling membutuhkan, seperti itu, berhubungan. Nah, kalau di dalam sebuah teori, ekosistem itu sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi ekosistem itu tidak hanya sekedar kita berhubungan saja antar rekan guru, antar murid, seperti itu. Tetapi kita selama ini sudah bisa berinteraksi dengan apa saja lingkungan kita. Nah, itu. Kemudian sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jadi itu sekolah sebagai ekosistem. Apakah kita sudah menjalankan ekosistem itu? Apakah hanya kita berinteraksi sesama makhluk hidup? Tentunya tidak seperti itu. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan ini yang akan kita gunakan, barangkali ini juga bisa bermanfaat untuk ke depan apabila kita mau berpandangan tentang suatu pokok masalah seperti itu. Apa sih perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dan berbasis aset atau kekuatan? Untuk pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ini intinya adalah memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita lebih cenderung kepada kelemahan yang kita miliki. Artinya kita mau mengadakan sebuah acara perpisahan seperti itu. Kemudian kita berpandangan pada tapi nanti waktunya tidak efisien. Ini alat-alatnya kita tidak punya. Ini kita sumber dananya juga kekurangan. Jadi kekurangan yang selalu dimunculkan. Nah, jika kita selalu demikian, maka yang dimiliki kemudian mendorong cara berpikir kita itu bisa lebih negatif. Sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Jadi kita intinya selalu mencari solusi dari kelemahan kita. Seperti itu. Kalau sumber dananya seperti ini, jadi kita tidak bisa untuk bisa melaksanakan perpisahan dengan begini. Jadi kita selalu fokusnya pada kekurangan. Endingnya nanti kita bisa menciptakan sebuah kegagalan karena kita selalu menggali kekurangan itu. Kemudian untuk pendekatan berbasis aset, ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine di sini, seorang ahli psikologi yang memang menekuni kekuatan. Ini bisa kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukanali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita. Nah, jadi nanti untuk yang pendekatan berbasis aset ini kita malah kepada kita punya kekuatan murid ini. Jadi kita dengan kolaboratif dengan murid kita bisa melaksanakan perpisahan seperti ini. Dengan kita juga punya wali murid, nanti kita bisa aja kalau tidak bisa sumbangan, barangkali nanti kita lebih kepada kolaborasi dalam mungkin ada yang mau menyumbang di bagian makanan dengan ini. Jadi kita kolaborasi seperti itu. Kita punya rekan guru yang punya semangat yang tinggi. Jadi meskipun sumber dananya sedikit, dia punya semangat yang tinggi, kita manfaatkan seperti itu. Jadi lebih kepada kekuatan yang kita miliki, bukan pada kekurangan. Apa perbedaannya mendasar pokoknya ini? Jadi berbasis pada kekurangan ini adalah fokus pada masalah dan isu. Jadi yang kita perbincangkan adalah permasalahan terus. Berkutat ini pada masalah utama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, seperti itu. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, seperti itu. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Jadi kalau berbasis kekurangan selalu pada fokusnya pada masalah. Intinya kalau ada lubang sedikit saja itu makin digali.
Nah, suatu saat kalau kita gali, kita bisa terjerumus pada kegagalan lubang itu. Tapi kalau berbasis aset, kita tumpuk apa nih? Kita punya apa? Kita punya ini. Jadi akhirnya banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk berbasis pada aset, fokus pada aset dan kekuatan, kemudian membayangkan masa depan. Jadi membayangkan ketercapaian. Kemudian berpikir tentang kesuksesan, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Jadi lebih diatur lagi kekuatannya. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan seperti itu. Cara untuk bisa memanfaatkan sumber daya sekolah, kita bisa mengidentifikasi aset kita melalui pola berpikir kerangka dari Green. Ini ada 7 ya, yang digolongkan ke dalam 7 modal atau aset yang bisa kita pertimbangkan ketika kita punya suatu pokok permasalahan di sekolah kita ini. Dari segi modal manusia, kita punya apa saja. Dari modal fisik, kita punya apa saja. Modal sosial, kita sudah memiliki modal sosial apa. Modal politik, kemudian modal agama dan budaya, modal lingkungan dan modal finansial terutama. Nah, untuk ini yang pertama adalah modal manusia. Mulai untuk diskusi kita untuk bisa mengidentifikasi sumber daya untuk sekolah. Nanti bisa diskusinya langsung saja. Yang pertama untuk modal manusia. Sementara saya golongkan untuk modal manusia sepengetahuan saya, ya. Kita punya cabang dinas atau kalau di ini ya dinas pendidikan. Kemudian kita juga punya pengawas. Kemudian juga punya kepala sekolah. Kepala sekolah kita. Terima kasih. Untuk permasalahan di cabang dinas bukan hanya kita manfaatkan sebagai konsultasi apabila ada permasalahan di sekolah. Namun biasanya program cabang dinas itu untuk pembinaan baik kepala sekolah maupun guru-guru. Di samping itu juga bukan hanya hal sebatas itu, cuma biasanya juga ada peningkatan kompetensi biasanya, baik kompetensi dari kepala sekolah maupun di tugas kepala sekolah yang pertama yaitu manajerial. Jadi memanajemen yang skopnya dalam sebuah sekolah. Dan yang kedua, tugas kepala sekolah itu adalah supervisi. Jadi memang ada 3 tugas kepala sekolah: manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Jadi memang seperti itu yang harus kita kerjakan bersama. Jadi kalau memang dalam satu sekolah itu yang harus menjadi manajernya memang kepala sekolah. Jadi manajerial itu semua hal-hal manajemen baik, manajemen peningkatan SDM, manajemen tentang keuangan, manajemen tentang aset lingkungannya itu memang di manajer oleh kepala sekolah. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan kepala sekolah itu merekrut teman-teman yang sekiranya pas diletakkan dalam suatu unit kerja, sehingga timbullah namanya wakil kepala sekolah. Sekiranya bapak ini atau ibu ini pas dalam bidang kesiswaan misalnya, maka beliau direkrut untuk membidangi kesiswaan. Karena kalau manajer kepala sekolah itu dikerjakan dalam satu waktu dan hanya seorang, maka mabuk. Sehingga perlu adanya teman yang sekiranya satu visi untuk diajak bekerja sama, sehingga ada pula wakil kepala. Kalau di SMK itu biasanya idealnya ada 5 wakil kepala sekolah.
Cuma harus melihat situasi dan kondisi yang ada, karena situasi dan kondisi yang ada itu terkait dengan jumlah siswa juga, jumlah kondisi sekolah yang ada. Kalau memang sekiranya hanya membutuhkan 2 wakil kepala saja untuk kerjasama, maka hanya 2 wakil kepala tersebut yang akan diajak untuk kerjasama. Cuma di sini memang ada hal khusus yang perlu diperhatikan, karena tetap mungkin nanti akan ada 5 wakil kepala sekolah, karena memang kita butuhkan, meskipun hanya 2 wakil kepala sekolah yang tercantum dalam pengajuan di induk sekolah tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan 3 wakil kepala sekolah lainnya itu karena sangat-sangat dibutuhkan, maka perlu kiranya diajak untuk kerjasama. Maka di sini baru 4 wakil kepala sekolah yang ada, yaitu kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarana. Memang untuk yang SDM belum ada. Sebetulnya memang perlu adakan untuk wakil kepala bagian SDM. Peningkatan mutu itu biar tidak tumpang tinggi kepada wakil kepala yang lain, sehingga tak saling kompul bagian sampean ya Pak. Memang perlu ada. Makanya dulu pernah ada mungkin ya di SMK Negeri 1 Pakom ketika zamannya ISO WMM dulu. Cuma karena WMM wakil manajemen mutu, karena kemarin isu itu adalah manajemen mutu dinilai, sehingga muncul wakil manajemen mutu. Karena sudah tidak ber-ISO, maka kita alihkan saja mungkin nanti kawan-kawan yang memang sekiranya perlu, dan memang perlu kayaknya perlu untuk diajak kerjasama dalam wakil kepala bagian SDM. Karena itu memang sangat kita perlukan untuk agar SDM yang ada itu bisa meningkat. Nah, kebetulan kita sekarang berdiskusi tentang SDM atau aset yang kita miliki, sehingga kita itu memang sedikit klop dengan apa yang kita inginkan bersama. Memang wakil SDM perlu. Jadi untuk kepala sekolah memang ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai manajerial, sebagai supervisi, dan sebagai kewirausahaan. Kewirausahaan itu istilahnya kalau bahasa kasarnya menjual sekolah. Saya paling wanti-wanti ke Pak Hamid biasanya. Pak Hamid minta tolong kalau sudah ada kegiatan, tolong dieditkan, tolong segera diflorkan ke teman-teman. Jangan sampai menunggu besok. Kalau besok sudah baru, misalnya seperti upacara kemarin, itu paling lambat sudah sore harus muncul itu untuk dilihat semua orang. Oh, memang kegiatan kita ini jangan sampai menunggu besok. Itu salah satu kekuatan bagi kita. Jadi siapa lagi yang akan memastikan sekolah menjual sekolah kalau bukan kita sendiri. Jadi hal yang kecil tapi dikemas dengan begitu bagus, maka kelihatannya akan bagus. Meskipun di dalamnya tidak sebagus yang ditampilkan. Dalam hal fisik ya, kalau dalam hal SDM harus yang sesuai. Misalnya karakter yang seperti disampaikan oleh Bapak Komite, memang karakter adalah harus dari diri kita. Karena seperti yang dicontohkan Bapak Komite, ketika disuruh bahasanya atau bicaranya, tolong pegang dagu, padahal instrukturnya memegang dahi. Nah itu peribahasa yang sangat bagus. Jadi kita sebagai guru jangan hanya bisa berbicara saja, karena yang paling didengar adalah tindakan. Maka ketika pegang dagu, banyak yang pegang dahi, padahal instruksinya harus pegang dagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak strategi pemanfaatan khusus untuk pendidik atau guru ini. Kalau kita kembali kepada tugas pokok dan fungsi guru, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, pembimbingan,
melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas sampai mengevaluasi, sampai membuat nilai dan sebagainya, kemudian membimbing siswa berbakat yang berprestasi. Ini kalau kita berbicara tentang tugas pokok dan fungsi selama ini ya. Dan saya kira untuk guru ini mungkin sudah umum, memang tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban utama di dalam proses pembelajaran di sekolah ya. Kemudian kontribusi untuk peningkatan mutu di dalam sistem manajemen mutu pendidikan di SMK 1 Bakong ini, kita memang ada beberapa guru yang ditugaskan atau mungkin diberi kesempatan oleh sekolah untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan mutu pendidikan melalui melanjutkan pendidikan di jenjang S1 yang mungkin masih ada yang diploma, kemudian ada yang peningkatan dari S1 ke S2, dan kita tahu banyak di SMK 1 Bakong ini banyak yang sudah melanjutkan ke S2 bahkan sampai ke S3. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita memberikan kesempatan kepada sekolah ini bagaimana peningkatan mutu pendidikan, karena apa? Pengaruh latar belakang pengajar dalam hal ini guru itu juga sangat berpengaruh juga terhadap peningkatan prestasi. Jadi manfaatnya teman-teman yang sudah memiliki pendidikan S1, S2 dan S3 dari sekolah ini sudah banyak dimanfaatkan oleh sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan, terutama di SMK 1 Bakong. Kemudian kontribusinya kita selaku guru di SMK 1 Bakong ini, paling tidak guru yang berpendidikan S1 ataupun yang S2 ataupun yang S3 ini sangat berbeda dalam hal implementasinya di dalam proses pembelajaran ya. Terutama sekarang kita kan sudah mengenal istilah pembelajaran berbasis IT, apalagi sekolah kita adalah sekolah IT. Saya yakin rata-rata mereka yang sudah mendapat gelar S1, S2 dan S3 sudah banyak memberikan manfaat kepada sekolah ini, terutama di dalam kita mengupdate sistem, terutama sistem yang berkaitan dengan pelayanan. Salah satu contoh yang kita mulai dari dulu kita mengenal e-raport, ya, e-raport hanya sebatas itu. Kemudian teman-teman di S1 yang jurusan IT, yang jurusan TKJ dan sebagainya, banyak memberikan support seperti Pak Samsul, Pak Taufik, Pak Hamim juga. Ini juga banyak memberikan terobosan-terobosan baru bahwa begini cara kerja yang cepat. Ya, e-raport begini. Sekarang ada lagi sistem baru yang telah diberikan ke teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi, aset bukan segalanya, tapi dengan aset kita bisa melakukan segala-galanya. Ya, walaupun memang lulusan S3, S2, S1 tidak menjadi jaminan bahwa orang itu profesional, tapi dengan latar belakang S1, S2 dan S3 paling tidak mutu lulusan anak-anak kita itu mungkin lebih baik, kan seperti itu. Jadi itu kontribusi yang terkait dengan keberadaan guru ASN, guru bersertifikasi, ini juga sangat mendorong motivasi mereka. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Strategi pemelatih luar biasa dengan hadirnya guru bersertifikasi. Jadi kepala sekolah merasa terbantu. Yang pertama dengan segi pembiayaan, tidak harus berbasuki mobil, ya. Tapi dengan bersertifikasi mereka tertekan, semacam dituntut ya, dituntut peningkatan prestasinya karena memang harus sesuai dengan tujuannya, guru-guru sertifikasi, pemenuhan 24 jam dan sebagainya. Dan mereka sudah profesional, mulai dari PPG, cara membuat RPP, cara membuat
model pembelajaran, membuat media pembelajaran, membuat modul ajar dan sebagainya. Dan itu sekarang sudah, saya kira mungkin sudah sakot ya, sudah sesuai dengan sistem. Jadi itu Bu Sus terkait dengan strategi. Mungkin bisa dilanjut ini Bapak tentang pegawai atau staf TU. Nah, kalau yang staf TU itu kan ada di bagian administrasi, kemudian juga ada di bagian caraka, kemudian ada di bagian perpustakaan. Ya, kalau administrasi kita memang mulai tahun 2000 sejak sekolah ini ada, kita bukan tiap tahun ya, tiap ada kesempatan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu kan kita masih berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, kita berikan kesempatan mereka untuk meningkatkan mutu layanan, memanfaatkan orang-orang yang memang berada di TU itu untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan alhamdulillah selama ini kita memang merasa terbantu dengan adanya staf TU ya, untuk pelayanan mutu tadi, terutama di bidang administrasi, guru-guru yang ingin naik pangkat, naik jabatan dan semuanya dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 3A, ke 4A, ke 4B, kayaknya belum ke 4B. Soalnya kita lagi ada 4B bergelaran awalnya. Saya kira itu khusus untuk staf TU. Jadi semuanya sudah ada. Nah, yang terakhir yang Caraka ini juga ada dikendali di TU, tapi juga ada dikendali di Wakasatpras ya. Jadi semuanya memang tidak hanya fokus kepada bagian kebersihan saja, cuma mereka kadang membantu hal-hal yang lain ya. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan sekolah itu Caraka juga banyak membantu terhadap kesuksesan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Ya. Saya kira itu mungkin dari Terima kasih saya sampaikan. Kemudian untuk bagian komite sekolah atau tokoh masyarakat atau wali murid atau murid ya, setidaknya di sini ada semacam gambaran tentang pengembangan sekolah selama ini seperti apa. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkuliah atau Allah katakan kalau beri ke tahun 2015 insyaAllah pernah berbulan konsultasi dengan Bapak itu mungkin BMP belum menanyakan saya bagaimana caranya membuat murid itu betul-betul belajar. Melama yang kita tahu al-hawad itu ulama al-hawad manafitul uqul. Hal yang tiga itu adalah hakikat yang awal. Ketika contoh orang itu nampak mungkin ya Allah kan tak berarti orang itu tidak mengikuti Inggris kan cenderung pentar kan mereka jadi kalau penting itu murid itu tapi orang namanya walaupun komentar tapi jangan akan guru itu orang mana bikula masalah yang terakhir tak bisa harus terbuka karena pernah ada guru pendidikan pangeran namanya di dalam administrasi semua kata mungkin hal-hal yang kau bisa bermanfaat juga dalam diskusi di luar mohon maaf di luar dari nikah tolong petugas keamanan ketahuilah ketika jam-jam lebih dari jam 8 tolong berdiri karena sering makin murid tolong berdiri karena menabi insyaallah menabi berkeliling kan murid yang tolong harus takut suara itu mungkin dari itu saya kepada hal-hal tak cocok berkoordinasi dengan orang silakan. Terima kasih saya ucapkan. Jadi pada intinya untuk bagian dari komite sekolah ini sudah dimanfaatkan terutama untuk membantu sekolah dalam hal penyusunan RKS ya Bapak ya. Kemudian menjadi penyambung lidah masyarakat terutama sekolah dengan wali murid, menjadi
untuk selanjutnya biar lebih efisien waktunya. Untuk yang kedua, ada modal sosial. Saya petakan kita punya organisasi yang memang tergabung ya ke dalam bagian organisasi PGRI, MGMP, komunitas praktisi, DWP dan gugus pramuka. Ini yang saya tahu, mungkin nanti bisa ditambah. Nah, untuk strategi pemanfaatan pengembangannya, saya rasa ini gambarannya. Tapi kalau nanti misalnya ada tambahan, bisa diskusi kembali. Nah, kalau untuk bagian komunitas ini, saya rasa untuk pengembangannya sekolah membuat program untuk peningkatan kualitas KBM melalui lesson study dengan MGMP seperti itu. Kemudian sarana pengembangan guru melalui kegiatan workshop atau diklat. Sekolah membuat program misalnya lomba-lomba peringati HGN melalui kolaborasi dengan pengurus PGRI. Kemudian semua siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi non-akademik dalam kegiatan kepramukaan. Barangkali ada tambahan nanti bisa saya masukkan ke dalam pengembangan aset sekolah, atau bahkan mungkin untuk modal sosialnya ada yang mungkin saya harus untuk ditulis ini, dicantumkan di sini. Saya pasrahkan kepada forum. Sudah cukup apa mau ditambah? Ada tambahan untuk di pengembangan kegiatan DWP ini. Baik, terima kasih. Enggak sebenarnya. Tapi kalau di kegiatan di Dharma Wanita ini sebenarnya itu adalah menunjang dari tugas suami sebenarnya ya. Tapi itu juga bisa meluas ke menunjang pada kegiatan sekolah, misalnya seperti semacam promosi, kita mengadakan kegiatan baksos, terus ya pokoknya yang banyak keluar lah gitu ya untuk menambah promosi sekolah seperti itu, untuk lebih dikenal oleh masyarakat di sekitar kita ini, di sekitarnya saja dulu, karena kalau sekolah itu sudah banyak dikenal orang, ya mungkin orang pun akan lebih tahu dan paham, oh ini sekolah ini berarti cukup banyak kegiatannya. Dan DWP itu memang ibu-ibunya yang harus banyak berkontribusi di dalamnya, terutama istri-istri ASN di sini yang memang murni tugasnya adalah menunjang tugas dari suami sebenarnya. Cuma di sini untuk saat ini ya ternyata kita juga yang memang karyawan dan guru di sini yang lebih aktif mungkin karena faktor jarak ya. Terus juga waktu, karena juga ibu Dharma Wanitanya juga banyak yang punya kegiatan, yang kerja juga. Jadi ya kita maklumi, alhamdulillah masih bisa jalan untuk lebih ke promosi sekolah, tapi yang banyak dikenal juga ya. Sementara untuk Dharma Wanita ya seperti itu. Ya, di sini saya sebagai guru dan juga pembina hidup SMK Negeri 1 Patung, di situ perlu ditambahkan khusus di Pramuka SMK Negeri 1 Patung itu tidak hanya non akademik, juga akademiknya juga masuk, karena kebetulan kita bekerja sama dengan Saka Bakti Husada Puskesmas Patung, yang kebetulan di sini juga ada jurusan keperawatan, yang tiap bulannya itu pasti ada kerjasama dengan petugas dari Puskesmas Patung. Kemudian bentuk pengembangan lainnya itu
beberapa siswa kita itu sudah terjun ke masyarakat langsung sebagai pembina satuan di beberapa kuaran, yaitu Kuaran Pakong dan bahkan di Kuaran Buluk-Buluk juga, di beberapa satuan pendidikan di tingkat SD, SMP dan di tingkat SMA. Jadi pemanfaatan muridnya itu tidak hanya di bidang akademik yang ada di sekolah, tapi juga langsung terjun ke masyarakat dalam bentuk implementasi nyata sebagai salah satu pemanfaatan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat bahwa memang anak-anak terutama yang aktif di Pramuka SMK 1 Pakong itu sudah bisa menjadi pembantu pembina di berbagai kuaran, khususnya Kuaran Pakong dan Kuaran Buluk-Buluk. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada modal politik. Selama ini kita sudah berulai tadarus dan ekstrakurikuler Banjari. Ini program yang belum kita laksanakan sepertinya, tapi akan terprogram untuk tahun depan seperti itu, tahun ajaran baru. Kemudian banyaknya tokoh agama di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai narasumber atau pemateri kegiatan keagamaan. Seperti itu. Apa ada yang mau ditambah? Mungkin luput dari perhatian kita, atau sebenarnya dulu kita ada ini, tetapi sekarang sudah nggak dijalankan. Padahal itu juga bernilai menjadi aset bagi kita. Mungkin takut ada yang lupa seperti itu. Kalau Bapak Kepala Sekolah sepertinya tidak bisa ditanyakan. Sebetulnya yang bagus sholat duhur berjamaah gitu. Sholat duhur berjamaah dulu sering ini ya Pak, terprogram. Ada ini yang mengalihkan, misalnya jadwal sekarang yang kelas ini, itu ada yang ini mengarahkan. Tapi sekarang memang ya itu. Mati suri. Mungkin nanti karena kita punya aset guru yang cukup banyak, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ini. Kemudian untuk yang kelima, modal fisik. Kita banyak sekali modal fisik ini, kalau ditulis semua tidak cukup ini. Ada gedung sekolah, ada aula, ada lab, bengkel, musola, kita dekat masjid juga, perpustakaan, lapangan olahraga, ruang multimedia, wifi tersedia, laptop, proyektor, listrik, sound system, ruang seni juga, UKS, kantin. Kita dekat dengan lingkungan supermarket juga, rumah makan juga. Jadi kita tidak kesulitan untuk dalam kegiatan misalnya bagian konsumsi seperti itu. Nah, untuk pengembangannya, kalau saya katakan selama ini saya lihat menjadi sarana dan prasarana kegiatan belajar siswa. Ini ada taman juga kan ya, kita punya ini. Kemudian mengembangkan bakat dan minat siswa, memberi kebebasan siswa dalam berkarya, digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sekitar, digunakan untuk kemudahan dalam memperoleh kebutuhan belajar, digunakan untuk sarana memperdalam keagamaan. Apakah ada modal fisik yang bisa kita punya kita punya suatu program ke depan atau bagaimana barangkali dari teman-teman? Mading kemarin saya baru ajukan, dan semoga untuk tahun ajaran baru sudah hidup kembali ya mading sekolah kita. Karena kita punya modal fisik mading, tetapi madingnya terutama ini ada OSIS ya. Nah iya, jadi semoga kemarin itu saya ajukan program Juni, barangkali nanti bagian wakil kesiswaan bisa berkoordinasi lagi dengan pengurus OSIS, pembina OSIS ya, untuk bisa dibicarakan. Kemarin saya mengajukan program Juni, Jumat berseni. Artinya setiap Jumat itu ada jadwal khusus dari kelas 1 sampai kelas 3 secara terprogram. Ada kepengurusan mading. Intinya yang mengkoordinir tetap misalnya OSIS, tetapi saya berharap untuk menumbuhkan student agency
bagian mengumpulkan karya, bagian yang membuat karyanya, sehingga nanti bisa dikoordinir sama OSIS dengan mudah. Tetapi nanti kolaborasinya juga dengan wali kelas. Datangi siswa memang untuk membaca. Karena dari kegiatan K13 saja literasi itu penting. Tapi ternyata sampai saat ini literasi itu sangat-sangat minim ya. Nggak usah pada muridnya, mungkin juga gurunya juga kadang kurang literasinya gitu. Jadi mungkin ke depan perpustakaan itu dibuat senyaman mungkin. Nah, kalau untuk modal lingkungan yang pertama modal lingkungan atau alam, kita punya taman bisa dimanfaatkan untuk selama ini untuk sarana belajar, sumber mata air, kita dekat banyak dengan sumber mata air. Saya kurang tahu, tetapi mungkin ini ketika ada ini ya kegiatan olahraga semacam renang itu juga bisa dimanfaatkan. Kemarin saya sempat gini soalnya ada yang kelas 3 itu mau ikut itu loh apa namanya semacam kayak di TNI atau apa itu Pak, katanya belajar renangnya di sumber seperti itu. Karena di sini kalau untuk yang kayak kolam renang itu kurang tidak ada kayaknya kalau di sini. Lebih banyak sumber mata airnya iya. Nah, kemudian tempat wisata barangkali bisa diagendakan, studi turnya juga dimanfaatkan di bagian lingkungan sekitar, entah itu di mana. Nah, jadi kalau untuk ini penyediaan sarana untuk kegiatan olahraga sebagai sarana untuk kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler lainnya dipergunakan untuk kegiatan outdoor, kemudian sumber mata air bisa digunakan sebagai sarana olahraga, misalnya renang seperti itu. Ada tambahan untuk ini atau murid mau berpendapat nih, saya maunya Bu pembelajaran tidak hanya di dalam kelas Bu, karena kita punya modal lingkungan tempat wisata, kenapa kita tidak pernah ini? Nah, mungkin seperti itu. Ada yang mau berpendapat ya, murid? Ini bisa diajarin loh. Jadi nanti ada bapak kepala sekolah, mumpung ada bapak kepala sekolah, ini bisa juga diarahkan untuk beberapa ya. Jadi nggak hanya di kegiatan ini, kegiatan ekstranya saja. Kalau ekstra untuk yang pramuka itu sudah sering ke apa itu kemarin bukit atau apa ya, yang apa itu sering lah kalau untuk ini pramuka itu. Tapi kalau bagian intrakurikuler sepertinya kurang berkesan kayaknya ya, nggak ada yang melibatkan tempat wisata seperti itu. Karena mungkin ini harus juga berhubungan dengan kurikulum. Kalau perizinannya kan sebenarnya kemarin PMA sejarah itu baru ke Semarang ini pertanian itu, cuma perizinannya itu agak ruwet, jadi tidak jadi mau ke vihara. Akses anak-anaknya yang mau ke sana kalau kita ini itu kasih transportasinya anak-anak. Mau yang di sini itu akses perizinannya sudah tanya Pak Yono juga, ternyata memang buat perizinan seperti itu. Yang kemana Bu? Ini Bapak Somalang di Cijedeng perhewanan Perhewanan. Iya Pak, itu kan sebenarnya kan kalau ke polsek ini sudah enak ya, ke pelebunnya harus ke ininya, sedangkan kita sih butuh waktunya satset karena sudah mau PAT ya. Mungkin nanti bisa dibicarakan ya Bu ya, agar bisa dimanfaatkan. Karena kebanyakan ketika apa namanya ditanya masa terindah kita ketika di sekolah itu kita ikut apa, pasti ekstranya, bukan intranya. Berarti kayak mata pelajaran itu lebih ke arah membosankan seperti itu. Pasti banyak ekstranya. Ketika saya ikut ekstra tari, ketika saya ikut ekstra ini itu untuk membina ini. Nah, barangkali nanti bisa terprogram dengan baik, terutama untuk kegiatan P5 ya. Kemudian terakhir untuk modal finansial yang saya cantumkan di sini ada dana BOS dan dana BPUPP. Gambarannya ini untuk terutama untuk yang dana BOS ini secara efektif untuk biaya operasional sekolah dan kegiatan siswa, menggunakan dana BPUPP untuk kegiatan pembelian alat-alat sekolah. Barangkali ada yang mau direvisi. Untuk yang modal finansial sebenarnya kita
punya kantin untuk bisa dimanfaatkan ini ya, dimasukkan ke modal finansial. Tetapi ini juga butuh pembukuan yang jelas. Mungkin nanti bisa ini Bapak diidentifikasi lagi terkait dengan kantin. Kemudian juga kemarin saya bincang-bincang dengan rekan guru. Kemudian beliau seperti ini. Ada juga UPJ Bu, unit produksi jasa. Kalau misalnya kayak TAV, Pak Herul. Kalau kayak TAV, kalau nyewa sound system seperti itu orang luar nyewa sound seperti itu. Nah itu arahnya keuangannya kemana seperti itu Bapak. Itu bisa dijadikan sumber modal kita seperti itu. Nah semua bagian dari UPJ, kemudian kantin, termasuk kopsis itu alirannya kemana, kemudian bagian pemanfaatannya untuk bagian terutama yang memang sudah terstruktur ada tetapi tidak jelas untuk yang masalah pembukuannya seperti itu. Ada untuk masalah ini Bapak, kantin, kopsis, kemudian kalau UPJ, unit produksi jasa, kalau ada yang nyewa sound system, selama ini pemanfaatannya untuk apa? Untuk dana itu untuk apa gitu? Siap berapa depan? Iya. Juga koordinasi lebih lanjut. Kalau seperti kantin, karena itu sudah ada pendapatan yang pasti, perlu dikoordinasikan lebih detail lagi karena memang perlu koordinasi secepatnya. Kalau kantin, kalau PD memang belum ada titik terang karena bisa saja tak cocok dengan angkutnya, bisa saja seperti itu. Namun untuk ke belakang harus ada koordinasi lebih lanjut agar setiap aset yang dimiliki oleh sekolah itu harus menghasilkan atau setidaknya ada pemasukan kepada sekolah. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk peserta diskusi kali ini, karena kita dari diskusi kali ini kita menemukan banyak manfaat, kemudian juga membuka pandangan baru ke depan. Semoga nanti Scan Sapa menuju satu langkah lebih sukses ya, bukan hanya maju ini Bapak, sukses seperti itu. Oke. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Sudah saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, komite, kemudian wali murid, dan guru. Semoga memang benar-benar bermanfaat untuk ke depan. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada MC untuk menutup acara ini. Terima kasih disampaikan. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.